Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Geraldinho Putra Perdana Purba, NIM 2203342002. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip-prinsip desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk membelajarkan peserta didik atau siswa, mahasiswa, warga belajar, santri, taruna, dan sambutan lain yang disepadankan pada satuan pendidikan tertentu. Beragam latar dan sasaran kegiatan pembelajaran menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan desain atau rancangan yang khas atau spesifik. Secara sederhana, desain pembelajaran adalah suatu rancangan yang sistematis dan sistemik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam Wikipedia, desain instruksional juga disebut instruksional design system atau ISD, adalah praktik menciptakan pengalaman pembelajaran yang membuat perolehan pengetahuan dan keterampilan yang lebih efisien, efektif, dan menarik. Proses ini berisi penentuan status awal dan kebutuhan peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang intervensi untuk membantu terjadinya belajar. Proses ini dibangun berdasarkan teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis komunitas. Reiser dan Dempsey mengidentifikasikan desain instruksional sebagai proses yang sistematis yang dapat digunakan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan secara konsisten. Nah, dalam William J. Rothwell menjelaskan hal baru tentang desain pembelajaran. Ia mengatakan bahwa desain pembelajaran bukan hanya sekedar menciptakan pembelajaran seperti merumuskan tujuan, menentukan topik, menentukan strategi pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain. Pembelajaran sebagai sistem. Kita memahami bahwa suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen atau unsur yang saling berkaitan dan masing-masing memiliki fungsi mencapai tujuan dari sistem tersebut. Pada konteks pembelajaran, Genke atau dalam Sparman 2001 mengatakan bahwa sistem pembelajaran adalah suatu set peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Nah, model pengembangan instruksional atau MPI dalam Sparman 2021 dikemukakan ada 8 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa. Yang keempat, menulis tujuan instruksional khusus. 5. Menulis tes acuan patokan. 6. Menyusun strategi instruksional. Yang ketujuh, mengembangkan bahan instruksional. Dan ke-8, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalam kegiatan merevisi. Beberapa prinsip-prinsip desain pembelajaran. Yang pertama, respon baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Bila respon itu berakibat menyenangkan, mahasiswa learner cenderung untuk mengulang respon tersebut. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Yang ketiga, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Yang keempat, pelajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Implikasi adalah pemberian kegiatan belajar dan pada peserta didik. Yang kelima, belajar menjernasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. Implikasi dari prinsip ini adalah pemberian contoh secara jelas atas materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Yang keenam, status mental siswa untuk menghadapi pembelajaran akan mengaruhi perhatian dan ketekunan mahasiswa selama proses belajar. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil
dan sertai umpan balik untuk penyelesaian setiap langkah akan membantu sebagian besar mahasiswa. Yang ke-8, kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks. Mencari kegiatan-kegiatan kecil akan dapat dikurangi bila materi belajar yang kompleks dapat diwujudkan dalam suatu model. Yang ke-9, keterampilan yang dapat menggambarkan materi yang kompleks. Keterampilan memecahkan masalah adalah perilaku kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan dasar. Yang ke-10, belajar cenderung menjadi cepat dan efisien serta menyenangkan bila mahasiswa diberi informasi bahwa ia menjadi lebih mampu dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar mahasiswa bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Implikasinya adalah pentingnya penguasaan serta didik terhadap materi pembelajaran menjadi prasyarat sebelum mempelajari materi selanjutnya, dan peserta didik diberikan kesempatan melaju menurut kecepatan masing-masing. Yang ke-12, dengan persiapan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Nah, pembelajaran adalah semua sistem yang terdiri atas sejumlah komponen berupa fasilitas yang masing-masing memiliki fungsi untuk mencapai satu tujuan. Bidang pembelajaran lebih efektif dan efisien melalui penerapan prinsip-prinsip yang dikembangkan para ahli, memberikan inspirasi dan panduan kepada perancang pembelajaran atau termasuk Anda tertentu dalam mengembangkan program-program pembelajaran sesuai dengan tingkat atau latar belakang spesifik. Nah, sampai sini saya mengucapkan terima kasih dan salam sehat.